تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu yang kita gunakan untuk akhirat kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya waktu adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya wal asr, demi masa, demi waktu. Atau dalam tafsiran yang lain wal asr, demi waktu asar. Allah juga bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang hari. Yang tidaklah Allah bersumpah dengan waktu tersebut kecuali akan agungnya waktu yang seorang hamba harus sadar bahwasanya jangan sampai kegiatannya yang bergulir dalam waktu-waktu tersebut ternyata tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupannya. Karenanya Hasan al-Basri pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhu. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk. Kalau ternyata sebagian dari dirimu sudah pergi, dikhawatirkan akan segera pergi dirimu atau sirna dirimu seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita harus benar-benar kita manfaatkan. Karena jika kita tidak manfaatkan, yang ada hanyalah penyesalan. Terkadang penyesalan di dunia dan lebih parah tatkala penyesalan di akhirat kelak. Kata anak Adam di akhirat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka tatkala hari kiamat kelak, tatkala dihadirkan segala hakikat dan kenyataan, tatkala diperlihatkan neraka, tatkala diperlihatkan surga, maka anak Adam akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu saya di dunia, saya melakukan banyak amalan untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Hayati maksudnya kehidupanku di akhirat. Kehidupanku di akhirat. Kenapa saya buka pengajian kita ini dengan pembahasan tentang pentingnya waktu? Karena sekarang kita hidup di zaman yang banyak sekali hal-hal yang membuat waktu kita terbuang. Kita hidup di zaman informasi. Kita hidup di zaman meledaknya wacana-wacana, informasi-informasi, wawasan-wawasan yang terkadang tidak bisa kita filter, masuk dengan sendirinya dalam gadget kita, dalam HP kita, dalam pembicaraan kita di antara teman-teman kita yang tidak bisa dibendung. Sehingga tanpa kita sadari setiap hari sebagian waktu kita buang. Bisa jadi sehari 1 jam, bisa jadi sehari 2 jam. Yang kalau kita mau evaluasi kembali waktu-waktu tersebut, ternyata tidak ada faedahnya sama sekali. Terkadang kita mengikuti suatu perjalanan berita berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Setiap hari kita ikuti. Kalau kita mau kumpulkan waktu tersebut, mungkin entah berapa puluh jam yang terbuang. Tatkala kita disuruh mengambil kesimpulan, entah kesimpulannya apa. Apa faedah yang kita dapatkan? Apa kecerdasan yang kita dapatkan? Tidak ada. Seandainya waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengingat Allah, untuk bertasbih, beristighfar, membaca suatu buku agama, maka tentu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenanya kita harus punya pola hidup dalam menjalani
waktu yang terus bergulir ini yang semakin berkurang dan akhirnya kita akan mencapai pada titik ya, selesai, yaitu kematian. Jangan sampai hari-hari yang akan kita hadapi ke depan ya sama seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan jangan sampai lebih parah daripada hari-hari sebelumnya. Kita harus merubah pola hidup ya, pola hidup kita agar kita bisa merasakan hidup kita lebih bermakna di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Subhanallah, waktu terus bergulir. Tidak terasa umur saya sudah 40 tahun. Masih muda tapi ya. Tidak terasa, saya merasa baru-baru saja saya masih ke UGM, masih umur 20-an, baru mau kuliah ya. Tahu-tahu sekarang sudah 40 ya. Tahu-tahu anak sudah 5 ya. Tahu-tahu istri masih 1 ya. Baik, maksud saya jangan sampai waktu kita begitu-begitu saja ya. Harus ada, kalau kita bilang reformasi hidup ya. Dengan kondisi yang sekarang yang ya berbagai macam godaan, tantangan di hadapan kita ya. Era milenial ya. Bagaimana kita bisa menghadapi itu semua? Saya mengajak para hadirin hadirat untuk merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita agar kehidupan kita bisa lebih bermakna di kemudian hari. Sebagian orang kalau bangun tidur ya, dia rasanya ingin tidur kembali. Seakan-akan dia tidak kuat menghadapi hari-hari yang akan dia lewati. Terlalu banyak permasalahan yang sulit untuk dia hadapi, terlalu banyak kesedihan yang harus dia hadapi. Dia ingin tidurnya sepanjang-panjangnya, tetapi waktunya dia harus bangun. Sebagian orang berbeda, malah dia ingin tidurnya sedikit. Dia ingin segera bangun, dia ingin beraktivitas, dia punya cita-cita yang harus dia kejar. Sehingga kalau bisa dia tidak tidur, dia tidak ingin tidur, tetapi dia harus istirahat. Yang satu menghadapi kehidupan dengan penuh kesengsaraan, penderitaan, dengan hati yang penuh kegelisahan. Yang satu menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh optimis, ya, dengan penuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa hidupnya bermakna, dia merasa setiap menit yang lewat adalah menit-menit yang berharga bagi dirinya. Oleh karenanya kita ingin menjadi orang yang seperti orang kedua, bukan orang yang pertama. Yang semangat dalam kehidupan, termotivasi untuk beramal soleh, tahu tujuan hidup, bukan hanya menjalani kehidupan tanpa ada tujuan. Yang penting makan, yang penting tidur, yang penting kerja, tidak begitu ya. Hidup harus ada tujuan. Kalau hidup tanpa tujuan, terutama bukan tujuan ukhrawi ya. Orang harus punya tujuan ukhrawi baru dia bisa merasakan hidupnya bermakna. Adapun orang hidup tanpa tujuan hanya sekedar duniawi saja, maka itulah kehidupan orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidupnya bersenang-senang, kemudian mereka hanya makan dan minum sebagaimana makannya hewan-hewan ternak, kemudian mereka akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Karenanya sebagian orang di dunia dia sudah merasakan kebahagiaan, ya, dia sudah merasakan kebahagiaan dan dia sedang mengejar kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa di dunia tidak bisa masuk surga tersebut, dia tidak bakalan masuk surga akhirat. Ya, artinya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang bisa memanage waktunya dengan benar, bisa memanage kehidupannya dengan benar, maka dia bisa merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini beberapa poin yang mungkin bisa kita sama-sama usahakan agar kita merasa kehidupan kita bahagia di dunia dan akhirat, ya, agar kita bisa merasa kehidupan kita lebih bermakna. Yang pertama, agar hidup kita bisa lebih bermakna adalah selalu melatih diri kita untuk mudah tersenyum, ya, mudah tersenyum. Dan inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani ila tabassama fi wajhi.
Nabi SAW tidak pernah menghalangiku untuk bertemu dengannya semenjak aku masuk Islam. Artinya Jarir berkata, kalau saya mau ketemu Nabi mudah. Semenjak aku masuk Islam, mau ketemu Nabi mudah, tidak pernah terhalangi. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah Nabi melihatku kecuali dia tersenyum di depan wajahku. Subhanallah. Nabi SAW adalah orang yang sangat mudah tersenyum. Oleh karena dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah SAW atau Abdullah bin Haris berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, latih diri kita untuk mudah tersenyum. Menghadapi apapun, latih diri kita untuk mudah tersenyum. Karena kalau orang mudah tersenyum, maka banyak sekali penyakit-penyakit hati yang hilang dari dirinya. Nabi seorang yang sangat mudah tersenyum. Kemudian Nabi juga menyuruh umatnya untuk mudah tersenyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bahkan Nabi SAW berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum tatkala bertemu saudaramu. Jadi jangan kita pernah meremehkan senyum. Yang melarang kita meremehkan senyum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tatkala seorang melatih dirinya untuk mudah senyum, maka dia akan hatinya lebih mudah berseri-seri. Kenapa? Dia akan melawan penyakit yang ada dalam hatinya. Kalau ada orang susah senyum, biasanya ada masalah dalam hatinya. Entah dia pemarah, entah dia sombong, entah dia angkuh, entah dia ujub. Banyak penyakit hati dalam dirinya membuat dia susah untuk senyum. Dan sebagian orang senyumnya dia pilih-pilih ya. Hanya senyum kepada akhwat, enggak. Dia hanya senyum kepada orang-orang kaya misalnya. Sama orang kaya dia mudah senyum, sama pejabat dia mudah senyum, sama pembesar dia mudah senyum. Tapi sama orang-orang yang di bawah dia, menurut pandangan dia di bawah dia, ya misalnya pekerja kasar atau apakah yang miskin, maka dia sulit untuk tersenyum. Sebagian orang sungguh susah tersenyum kepada supirnya. Sebagian majikan wanita sungguh susah tersenyum dengan pembantunya. Kenapa? Ada keangkuhan dalam hatinya. Kalau kita mudah tersenyum kepada siapa saja, ya, maka insya Allah Allah akan hilangkan penyakit-penyakit hati, dan itu membantu kita untuk hidup bahagia dalam kehidupan kita. Ya, oleh karenanya dalam satu hadis yang hadisnya dhaif tetapi maknanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sungguhnya kalian tidak bisa ya meliputi manusia dengan harta kalian. Artinya kalau kita ingin mengambil hati manusia dengan harta, kita tidak mampu. Berapa sih aset kita mau kita bagi-bagi sama orang? Ya, manusia terlalu banyak. Mau kita bagi satu orang 100.000 pun uang kita enggak cukup, apalagi 500.000 per orang agar mereka bisa kita ambil hatinya. Tetapi kata Nabi SAW, kalian bisa mengambil hati mereka dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan murah senyum dan akhlak yang mulia. Antum bisa mengambil hati banyak orang tanpa harus keluar duit, terutama kalau antum pelit ya. Antum murah senyum saja. Murah senyum saja, orang tertarik sama antum. Ketemu orang, assalamualaikum, apa susahnya? Kenapa antum susah senyum? Kecuali pasti ada masalah di hati antum. Pasti ada masalah. Enggak mungkin tidak, pasti ada masalah. Entah antum ujub, entah antum angkuh, entah antum merendahkan orang di hadapan antum sehingga antum merasa seakan-akan senyum saya mahal kalau mau saya kasih sama dia. Ya subhanallah, apa susahnya? Sebagian orang merasa dia hanya bisa berwibawa, diakui oleh orang, dianggap oleh orang kalau dia kerjanya mukanya abus, marah-marah, mukanya sangar, baru orang bisa segan sama dia. Nabi SAW orang yang paling disegani. Sementara dia juga orang yang paling mudah apa? Tersenyum. Yang paling murah senyum. Ya. Jadi enggak ada masalah antum obrol senyuman ya. Apa susahnya? Kalau antum susah untuk tersenyum, antum latihan di depan kaca ya. Coba di depan kaca. Buka sedikit bibir. Buka sedikit apa? Giginya. Ya. Latihan, enggak ada masalah. Demi menjalankan sunnah Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan ya meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum di hadapan wajah saudara. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang murah senyum ya. Jangan pelit-pelit apa? Senyum. Antum enggak keluarkan duit. Ngapain antum? Kalau senyum saja antum sudah pelit, bahaya berarti.
Apalagi suruh mengeluarkan apa? Duit. Siapapun antum ketemu, antum jangan kalau senyum sama orang kaya mudah ya. Senyum sama orang kaya, kita justru merasa terhormat bisa senyum sama dia. Tapi yang saya inginkan antum senyum kepada siapapun. Orang di bawah antum, ya, tetangga antum, ya. Bahkan kalau bisa senyum kepada orang bermasalah sama antum, enggak ada masalah. Lawan ya penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri antum, maka ya, latih diri kita untuk murah senyum, dan itu kita berikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau disenyumi, dia merasa dihormati, dia merasa dihargai. Ya, dia merasa dihargai. Tatkala kita senyum kepada dia, kita berikan kebahagiaan kepada dia, maka tentu Allah akan berikan kebahagiaan juga kepada kita. Ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik, yang kedua, agar hidup kita lebih bermakna, berusaha mencari teman yang baik. Ini poin yang sangat prinsip dalam kehidupan. Karena kalau salah berteman, teman tersebut bisa merubah jalan hidup kita. Teman tersebut bisa merubah mindset cara berpikir kita. Teman tersebut bisa merubah tujuan hidup kita. Maka seorang berhati-hati dalam memilih teman. Nabi yang menyuruh kita berhati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Sungguhnya seorang berdasarkan agama temannya, maka seorang harus melihat siapa yang akan menjadi temannya, siapa yang akan dijadikan teman jalannya, teman diskusinya, teman grupnya, ya. Maka dia harus milah-milih. Di hadapan kita banyak orang yang mungkin bisa kita ajak berteman, tetapi kita harus milah-milih. Bukan berarti kita bermusuhan sama yang lainnya. Enggak, yang lainnya kita senyumin, yang lainnya kita ramahin. Tapi untuk jadi teman diskusi, teman jalan bareng, teman safar, ya, maka tidak boleh sembarang orang. Tidak boleh. Sebagaimana perkataan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya teman itu akan menggeret. Karena kalau kita sudah berjalan sama seseorang, pasti terjadi proses sinkronisasi, ya, penyamaan. Apakah kita yang akan terpengaruh dengan dia ataukah dia yang terpengaruh dengan kita? Kalau ternyata kawan kita pikirannya selalu duniawi, kita pasti seperti itu. Mau tidak mau, kita pasti terpengaruh sehingga pikiran kita duniawi. Kalau sudah pikiran kita duniawi, semuanya mau kita duniakan. Kita mau berdakwah, dakwah saja kita pikir gimana dakwah kita jadi duit. Ya, kita mau nulis buku agama, gimana buku agama ini niatnya bukan karena Allah, tapi bagaimana bisa laku dan jadi duit. Pikiran kita demikian. Kita mau bikin yayasan agama juga, gimana caranya yayasan agama ini hasilkan duit. Yang kita pikirkan duit terus, dunia. Sampai uang umat pun terkadang kita ambil agar bisa mendapatkan dunia buat diri kita. Waliyadzubillah, hati-hati. Salah berteman bisa membuat otak kita rusak, konslet. Siapapun dia, ustadz pun bisa konslet ya, apalagi antum ya. Baik hadirin dan hadirat hati subhanahu wa ta'ala, dengan hati-hati cari teman yang mengingatkan kita akhirat. Siapa teman yang baik? Para ulama mengatakan teman yang baik, kalau antum duduk dengan dia, antum ngobrol sama dia, bermujalasah sama dia, antum berpisah, antum merasa iman antum bertambah. Teman yang baik, bro. Entah dia ngomong akhirat, entah dia ngomong sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, entah dia mengingatkan kita akan kesalahan kita, itu teman yang baik. Maka hendaknya kau dekat dengan dia. Tapi kalau kau bertemu dengan seorang, ternyata orang tersebut kau ngobrol sama dia, berjalan seminggu dengan dia, kok kayaknya iman tambah turun. Kok sekarang malah suka emosi, pulang ke rumah suka emosi sama istri, sama anak-anak. Ini berarti enggak beres. Kok saya berubah? Kok pikiran saya sekarang dunia-dunia terus? Kok saya malas salat berjamaah di masjid gara-gara berteman dengan dia? Maka tinggalkan dia. Tinggalkan. Itu barometer untuk menunjukkan ini teman baik atau buruk. Setiap teman yang kalau kita duduk dengan dia menambah iman kita, maka bertemanlah dengan dia. Kalau ternyata menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita selalu tenggelam dalam dunia, maka tinggalkan teman tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalu al-jalisi salih wasu, ya, kahamilil misk wa nafikhil qir. Perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ya, imma an yuhdhiyaka, mungkin dia kasih kau hadiah minyak wangi. Wa imma an tabta' minhu, atau kau beli minyak wangi dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau mendapati bau yang harum. Pasti bermanfaat punya teman yang baik. Mungkin dia kasih kita hadiah minyak wangi. Mungkin kita beli dari dia pun kita beli manfaat, atau paling tidak kita kecipratan wangi yang ada pada dirinya.
Adapun teman yang buruk, imma an yuhriqa thiyabak, mungkin dia gara-gara dekat dengan dia bajumu terbakar, imma an tajida minhu rihan khabithah, atau kau mendapat darinya bau yang buruk. Tidak ada perumpamaan paling indah yang Allah berikan dalam Al-Quran seperti kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada kisah tentang wali-wali Allah yang terhebat seperti kisah Ashabul Kahfi. Yang luar biasa, mereka meninggalkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka mukjizat luar biasa. Mereka tidur 300 tahun menurut Syamsiyah atau 309 tahun menurut tahun Qamariyah dalam sebuah goa. Tetapi yang jadi perhatian kita di sini, Allah menyebutkan anjing selalu bersama mereka. Wasaminuhum kalbuhum. Ada yang berkata jumlah mereka 7, kemudian yang ke-8 apa? Anjingnya. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang ke-6 apa? Anjingnya. Anjing disebut terus. Itu anjing enggak tahu apa-apa. Tetapi dia kecipratan berteman dengan orang-orang baik. Oleh karenanya begitu teman-teman tersebut tidur, orang-orang wali-wali Allah tersebut tidur di goa 300 tahun. Waktu mereka bangun, anjingnya ada atau tidak? Ada. Kalau anjingnya kemudian jadi tulang belulang, anjing kita jadi tulang belulang. Tapi waktu mereka bangun, mereka ragu, kita tidur sehari atau kita tidur setengah hari. Berarti anjingnya kecipratan apa? Karomah. Anjingnya kecipratan apa? Karomah. Paling tidak disebut-sebut dalam Al-Quran. Yang ke-8 anjingnya, yang ke-6 anjingnya. Antum mana disebut di Al-Quran? Gara-gara anjing ini berteman dengan orang-orang soleh. Disebut dalam Al-Quran. Antum mana disebut di Al-Quran? Ada kawan, iya, saya disebut di Al-Quran. Namamu siapa? Tony. Iya. Di mana Al-Quran? Minasyaitonir rajim. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau antum bergaul sama orang soleh, maka paling tidak antum mendapat manfaat. Ya. Maka harus jangan sembarang milikkan. Betapa banyak orang berubah kehidupannya ya, gara-gara teman yang salah. Dan ini juga istri-istri juga peringatkan, kalau suaminya mulai aneh-aneh tolong ingatkan, coba temanmu gimana ya. Ingatkan ya, jangan sampai salah bergaul. Kalau kebetulan bertemu dengan orang yang baik ya, Masya Allah berubah dia, pikirannya mulai akhirat, yang tadinya hidupnya glamor, kemudian dia bisa sisihkan sebagian hartanya untuk agama Islam, maka itu teman-teman yang mulia. Taib. Ibu-ibu juga demikian, hati-hati. Jangan sampai salah bergaul. Kalau ketemu ada ummahat, setiap ketemu dia isinya hanyalah ghibah namimah, hanya curhat, curcol dan curcur ya udah. Tidak semua kita jadikan teman. Kita kenal sama semua orang, enggak ada masalah. Kita enggak usah sombong. Setiap orang kaum muslimin. Tetapi untuk jadi teman, untuk dimasukkan dalam grup ya, untuk dijadikan teman diskusi, enggak sembarang. Ya. Kalau ada kita punya teman ibu-ibu ternyata kerjaannya cuma menukil kejelekan orang lain, tidak berhenti, maka sudah. Tinggalkan, jangan berteman dengan dia. Kalau bisa diblokir, blokir aja, enggak ada masalah. Daripada kita spekulasi, ingin pekewo sama dia, enggak enak sama dia, akhirnya agama kita tergadaikan. Hati-hati. Jangan. Ya. Jangan. Taib. Kita lanjutkan poin berikutnya agar hidup kita lebih berbahagia di dunia dan mudah-mudahan juga di akhirat. Berusaha hidup tanpa hutang. Berusaha hidup tanpa hutang. Sebelum saya mau lanjutkan, saya tanya, siapa di antara antum yang tidak punya hutang? Coba angkat tangan. Jomblo semua tidak punya hutang. Saya tidak tanya jomblo, saya tanya yang sudah berkeluarga enggak punya hutang, coba angkat tangan. Masya Allah. Yang punya hutang sudah berkeluarga juga angkat tangan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan hutang. Maka faqala lahu qail, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah,
betapa sering engkau berlindung kepada Allah dari berhutang. Maka Nabi menjelaskan kenapa Nabi sering berdoa dengan doa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba." Sungguhnya seorang kalau dia sudah berhutang, maka dia akan berbicara dan dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menyelisihi. Dan inilah contoh ya musibah yang dialami oleh orang-orang yang terlilit hutang. Ya. Kenapa? Ditagih, akhirnya dia enggak punya uang, dia ngomong, ya, minggu depan insyaallah. Padahal enggak ada duitnya sama sekali. Ya, besok, nanti malam. Enggak ada pada duit. Bohong. Janji bulan depan enggak ada. Membuat orang jengkel sama dia, membuat orang marah sama dia. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan diri kalian terjebak dalam kekhawatiran setelah kalian merasa tentram. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan buat kalian terjebak dalam kegelisahan setelah kalian merasa tentram. Apa itu hutang? Orang kalau sudah terlilit hutang, ya, maka hidupnya tidak tentram, apalagi ditagih terus sama yang menghutangkan kepada dia. Ya, apalagi ternyata hutangnya riba, lebih parah lagi. Apalagi ini nonton televisi ternyata banyak yang disita, wah, jantungnya hampir tersita sama bank ya. Takut dia, dan itu kejadian orang takut, gelisah, akhirnya gulanya naik, ya, kolesterol tinggi. Ya. Kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan itu dialami oleh orang-orang yang berhutang. Ya. Sebagian orang cuek dengan hutangnya, dia hutang, ya, dia nipu orang. Itu tentu kita tidak. Ini orang tidak beriman. Kita bicara tentang orang yang beriman. Orang yang beriman dia pasti gelisah dengan hutangnya. Kalau dia tidak gelisah dengan hutangnya, dia tidak beriman berarti. Imannya enggak beres. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada orang mau disolatkan, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Tidak, Nabi solatkan. Waktu ada orang lagi mau disolatkan meninggal dunia, Nabi tanya, dia punya hutang? Ada hutang ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Kalian solat, saya enggak. Nabi enggak mau solatkan solat jenazah. Gimana itu tidak menjadikan gelisah orang yang punya hutang? Kalau antum punya hutang banyak, antum hutang sana, hutang sini, antum tidak gelisah, berarti antum masalah iman antum. Antum tidak peduli dengan akhirat antum. Orang yang peduli dengan akhiratnya dia pasti gelisah dengan hutang yang terlilit pada dirinya. Karena ini hak orang, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Nabi pernah tidak mau solatkan orang yang tidak bayar hutang. Jadi hidup ini kalau tidak punya utang, tentram. Pedagang yang tidak punya utang, tentram. Saya punya kawan pedagang, ada yang punya hutang, ada yang enggak punya hutang. Yang punya hutang, gelisah dia. Ya, mungkin dia punya proyek ini, ada kegelisahan. Karena suatu-waktu ditagih oleh ya orang-orang tersebut yang menghutangkan pada dirinya. Ada teman saya, proyeknya kecil-kecil, tapi dia enggak punya hutang. Alhamdulillah Ustaz, saya enggak punya hutang. Alhamdulillah. Ya, ada tagihan tapi sedikit karena memang prosesnya demikian. Tapi utang di sini, bank sana enggak ada. Hidupnya lebih tentram, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengatur dirinya, mengatur proyeknya. Karenanya sebagaimana saya ingatkan semalam, saya ingatkan lagi kepada ibu-ibu jangan suka menjebak para suami untuk apa? Berhutang. Hiduplah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu berangan-angan tinggi, pingin ini, pingin ini, akhirnya suami dipaksa untuk apa? Berhutang sana sini. Kasihan ya. Hidup dalam hutang ya tidak nyaman ya. Seorang terkadang hidupnya sederhana tapi tanpa hutang dia bisa tidur dengan nyaman. Kemudian saya ingatkan pula, kalau antum ternyata punya hutang, maka jangan tunda-tunda untuk membayar. Ini penyakit yang ada pada sebagian orang. Kalau dia sudah punya hutang sama orang lain, kemudian datang rezeki kepada dia, dia tidak segera bayar hutang. Padahal sudah jatuh tempo. Maka timbul syahwatnya untuk membeli barang-barang lagi, untuk membeli aset-aset lagi. Sementara orang yang berhutang kepada dia sudah nagih-nagih. Ya. Ini tidak benar. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghaniyyi dzulmun." Orang yang berhutang nunda-nunda, maka dia berbuat kezaliman. Dia menahan hak orang lain. Semakin lama dia menunda, argo dosanya berjalan terus. Sudah jatuh tempo sekarang. Dia punya uang tapi dia gunakan lagi buat ini, dia buat ini lagi sehingga tidak punya uang lagi, ada uang lagi tidak bayar lagi sampai 2 tahun utangnya tertunda.
tertunggak 2 tahun, padahal dia mampu bayar, argo dosa jalan terus selama 2 tahun. Waliyadzubillah. Enggak boleh. Enggak boleh kita nunda-nunda membayar hutang. Kemudian sebagian orang tidak beradab, ikhwan. Sebagian orang tidak beradab. Dia menjadikan orang yang pinjamkan uang sama dia kalau nagih sampai mengemis-ngemis sama dia. Subhanallah. Ente dulu waktu mau pinjam uang sama dia, ente ngemis sama dia dengan melas, dengan penuh kesedihan. Ya akhi, saya lagi ini, tolong bantu saya. Mungkin nangis, entah air mata buaya atau air mata kelinci, saya tidak tahu ya. Kemudian akhirnya dikasih duit. Setelah itu ente pinjam, terus waktunya dia nagih, enggak ada, belum enggak ada. Sampai orang yang nagih itu ngemis-ngemis. Sampai kalau pas antum bayar, orang yang nagih bilang jazakallah khairan. Ini yang jazakallah khairan yang mana? Sampai seakan-akan antum telah membantu dia. Makanya antum harus beradab kalau ada orang kasih pinjam uang sama antum, itu orang baik ya. Zaman sekarang siapa yang mau kasih pinjam uang sama antum? Siapa? Orang ekonomi lagi susah. Mau pinjaman banyak, bank riba siap kasih pinjaman, bahkan SMS masuk terus ke HP saya. Butuh ini. Gampang, mudah ya. Menggiurkan saja. Menggiurkan. Tapi yang mau tulus kasih pinjam uang dia, tidak tahu uang ini bisa kembali atau tidak, siapa di zaman ini? Kalau ada orang pinjamkan uang sama antum sementara dia tidak tahu uangnya bisa kembali atau tidak, itu berarti orang baik. Antum harus ingat jasa baiknya. Kalau punya uang segera bayar, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau hidup mau nyaman, kalau bisa tidak punya hutang, maka lakukanlah. Kalau tidak bisa punya hutang, maka lakukanlah. Kalau harus berhutang, tidak ada masalah. Hutang tidak dilarang. Syariat membolehkan kita berhutang, pinjam uang, tetapi pilihlah pada kebutuhan-kebutuhan primer yang benar-benar kita terdesak, membutuhkan bantuan baru. Adapun kita berhutang untuk beli kebutuhan-kebutuhan sekunder, ya buat apa? Dia punya HP, ingin HP yang lebih mewah. Apakah kebutuhan HP yang mewah tersebut primer? Kalau enggak, ngapain hutang sana? Kalau ente punya duit enggak ada masalah. Tapi kalau ente utang sana, utang sini, udah punya mobil, pengen lagi mobil yang lebih mewah, hutang. Kalau ente punya duit enggak utang enggak apa-apa, kalau harus berhutang, ya repot. Baik. Di antara hal yang bisa kita lakukan agar menjadikan hidup kita lebih bermakna adalah berusaha senantiasa membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Ya, karena kalau kita sering bantu orang lain, ya, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita ini hidup menjadi ruwet tatkala ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Tapi kalau setiap masalah yang kita hadapi ada solusinya, ada kemudahan yang Allah berikan, berarti hidup kita enak. Ya. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk termudahkan urusan kita, maka suka bantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kaidah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba senantiasa menolong saudaranya. Bayangkan, Allah mengatakan jika seorang senantiasa menolong saudaranya. Selama Anda tiap hari berusaha membantu orang, maka Anda selalu akan dibantu oleh Allah. Cuma ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Tapi yakinlah, ya, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Anda, di antara sebabnya karena Anda banyak membantu orang lain. Karena Anda banyak membantu orang lain. Tapi ingat, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena untuk diakui, bukan karena untuk disanjung. Tidak, antum membantu orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, hilang dari keras hati, kau baca Quran mudah menangis, kau mendengar pengajian mudah tersentuh, kau melihat orang mudah iba, hatimu lembut. Ya, kau tidak tega menyakiti orang, kau tidak tega, jangankan orang, hewan tidak kau tega untuk kau zalimi. Hatimu peka terhadap kesulitan orang di sekitarmu, berarti hatimu hidup. Hatimu tidak keras. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin hatimu lembut, ya, fa'imil miskin, maka berilah makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk peduli sama orang. Latih diri kita.
Tidak ada salahnya ya akhi, antum lihat orang susah, antum bawa makanan dari rumah, lihat orang lagi duduk, Pak silakan makan siang, apa susahnya? Atau antum panggil orang, ayo makan siang sama saya. Ada orang mungkin sholat berjamaah sama antum, kebetulan makanan di rumah banyak, panggil orang miskin, 3 orang bawa ke rumah, makan siang di rumah saya. Tidak tiap hari juga ya. Ya semampu antum, lagi pingin ada bawa orang. Ya. Ketemu anak yatim, antum usap-usap kepalanya. Kalau di Arab Saudi, kalau orang-orang Arab tahu ada anak yatim, mereka datang, mereka kemudian salamin, mereka mengusap kepalanya, karena mereka tahu itu di antara obat untuk menghilangkan kerasnya apa? Hati. Antum juga demikian, anak yatim, antum usap kepalanya. Ya. Tapi jangan usap terus, kasih duit ya. Om, usap terus, om duitnya mana om? Itu anak yatim ya, dia tidak jarang diusap kepalanya. Ibunya enggak ada, bapaknya enggak ada, ataupun kalau ada ibunya, bapaknya sudah enggak ada. Dia butuh perhatian. Jadi intinya itu sekedar contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia punya perhatian terhadap orang lain ya. Dan membantu orang lain banyak jalan yang syariat bukakan ya, banyak ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Engkau adil di antara 2 orang yang berselisih, itu sedekah, membantu orang lain. Ya. Wa tu'inu rajula ala dabbatihi. Kau bantu orang mau ngangkat barang di motornya atau ngangkat barang di mobilnya, kalau dahulu di tunggangannya kau bantu, maka itu juga apa? Sedekah, bantu orang lain ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ngomong sama seorang, kita pikir-pikir apa yang kita mau ucapkan, dia senang atau tidak, tersinggung atau tidak, kita mikir-mikir, itu juga membantu membahagiakan apa? Orang lain. Pilih kata-kata tatkala berucap ya. Jadi sebenarnya sarana untuk bantu orang lain sangat banyak. Semakin kita bantu orang lain, maka hidup kita semakin bermakna. Taib. Yang kelima, berusaha menjadi orang yang qanaah dan jangan suka membanding-bandingkan dengan yang lain. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Kebetulan kita punya motor yang agak butut, ya nikmati saja ya. Jangan terlalu lihat yang motor-motor mewah, sehingga membuat kita akhirnya bersedih, seakan-akan motor yang kita miliki sekarang tidak ada nilainya. Padahal sebelumnya kita tidak punya motor, punya sepeda. Allah kasih kita motor secukupnya ya, mungkin kurang bagus, nikmati. Jangan terlalu kita melihat yang indah-indah sehingga membuat kita tidak bahagia. Di antara hal yang membuat kita tidak bahagia karena hilangnya sifat qanaah dari diri kita. Kapan kita qanaah, bersyukur, nerimo, kalau bahasa sini ya, nerimo dengan apa yang Allah berikan, syukuri dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan bahagia. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Artinya apa? Itu raja membangun istana yang banyak ya, memiliki harta yang banyak, dia ingin bahagia. Tetapi bisa jadi Anda bahagia terlebih dahulu sebelum sang raja, tatkala Anda merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Maka kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Anda jangan merasa bahwasanya orang hanya bisa bahagia kalau kaya. Ya akhi, tidak ya akhi. Ya. Kita pernah mengalami fase-fase kehidupan. Di antara kita ada yang dulu pernah miskin dan dia juga dulu bahagia. Mungkin sekarang dia kaya, dia juga bahagia dalam kekayaannya. Di antara kita ada yang pernah kaya, dia bahagia, kemudian terjatuh, dia miskin, dia juga bisa menikmati kesusahan hidupnya. Jadi jangan antum berpikir bahwasanya orang kaya harus, orang bahagia harus apa? Harus kaya. Itu tidak benar. Betapa banyak orang kaya tidak bahagia. Silakan ya, kita dengar-dengar berita orang kaya cerai sama istrinya, orang kaya anaknya narkoba, orang kaya ini anulah berfoya-foya, macam-macam permasalahan kehidupan yang mereka rasakan. Kapan antum qanaah, maka antum akan bahagia. Ya. Maka saya selalu ingatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tatkala beliau dalam perang Khandaq, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat menggali parit dalam kondisi musim dingin, kekurangan makanan sampai mereka harus makan makanan dari minyak yang tengik, saking tidak ada makanan. Sampai para sahabat harus mengingatkan batu ke perutnya
perut mereka karena kelaparan. Nabi pun mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Sementara musuh akan datang 10.000 pasukan dalam waktu dekat. Mereka harus menggali parit dalam waktu singkat, berkilo-kilo dengan lebar 5 meter, dengan dalam 5 meter. Waktu Nabi melihat para sahabat sedang menggali parit dengan susah payah, maka Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Artinya kita sulit-sulit hidup seperti ini cuma sebentar. Kehidupan yang sesungguhnya adalah apa? Akhirat. Kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Maka nikmati apa yang Allah gariskan kepada Anda. Berusaha menjadi lebih baik. Tapi nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali, bahagia tidak harus kaya raya. Ada orang punya perusahaan yang besar, punya anak buah mungkin ribuan, pekerja, belum tentu dia bahagia. Ada orang mungkin hidupnya cuma sederhana, rumah yang sempit, waktunya tidur dia tinggal taruh kepalanya di bantal langsung apa? Tidur, bahkan ngorok, bahkan mengganggu istrinya. Satunya harus pakai obat tidur. Ada orang bosnya wajahnya serius terus, sementara supirnya tersenyum terus. Supirnya lebih bahagia daripada bosnya, dan itu ada, ikhwan, ada. Ada orang cuma jadi anak buah, mudirnya pusing terus, mending jadi anak buah. Meskipun disuruh-suruh, dia lebih mudah tersenyum daripada direkturnya. Seperti itu. Maka bagaimana kita memanage hati kita? Kita qanaah. Lihat, Nabi SAW waktu melihat kondisi para sahabat susah, Nabi mengingatkan. Dan itu didengar oleh para sahabat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang sungguhnya, yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini juga kita ucapkan tatkala melihat kemewahan. Kita bilang Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguh kecuali kehidupan akhirat. Anda mungkin naik motor butut, nanti lihat orang pakai motor Harley begini. Kita bilang tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini motor akan masuk bengkel. Tenang saya. Antum melihat orang rumahnya mewah, antum rumah sederhana. Kebahagiaan bukan harus di rumah mewah. Ya akhi, saya lihat di Bekasi, saya lihat rumah gede, lebih lebar daripada masjid ini, lebar. Subhanallah. Kata teman saya, Ustadz, itu rumahnya gede, itu orang istrinya enggak ada. Istrinya diambil orang. Coba. Mending sudahlah, intinya kasihan, rumah mewah, hidup tanpa istri, apa hidup seperti itu? Rumah mewah yang dia miliki, dia boleh terkenal, dia boleh tenar, tapi bukan berarti kebahagiaan dengan apa? Ketenaran. Kebahagiaan bukan berarti dengan kekayaan. Antum ingin bahagia, antum bisa bahagia. Siapapun diri antum. Yang penting antum punya sifat apa? Qanaah. Kalau antum melihat orang punya kelebihan, bilang tadi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Apalagi antum pikir lagi, waduh, itu rumahnya besar kayak gitu, gimana hisabnya nanti? Saya segini-segini saja sudah susah hisabnya, apalagi apa? Apalagi dia. Kalau antum berpikir begitu kan enak. Antum tidak tamak, tidak rakus, harus seperti dia, harus seperti dia. Oleh karenanya ibu-ibu hati-hati dalam hal ini. Yang suka nonggo ya. Itu Abi, itu suaminya belikan ini, Abi juga belikan dong. Akhirnya suaminya sengsara. Kenapa? Istrinya nuntut terus, belikan itu, belikan ini, belikan itu, belikan ini. Saya ketemu seorang polisi, saya umrah sama dia. Umrah sama polisi tersebut, sekamar, akhirnya dia bilang, Ustaz, aduh istri saya susah, Ustaz. Kenapa? Kemarin dia main ke tetangga, dia tetangganya beli kulkas baru, pulang, Abi, belikan kulkas baru dong. Itu, istrinya salah pergaulan. Makanya hati-hati ikhwan, ya. Ya, gaji Abi berapa kan? Belum tentu bisa belikan semua yang diinginkan oleh istri. Tidak setiap saat kita bisa update, ya. Kulkas selalu update, ya. HP selalu update. Sepatu harus update, lama-lama istrinya juga update. Baik, di antara hal yang bisa membuat seorang bahagia, dan ini poin sangat penting. Kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk berbahagia dalam kesendirian kita. Allah berikan kita banyak sebab kebahagiaan. Kebahagia ngobrol sama istri, duduk sama istri, kebahagiaan tersendiri. Telepon anak-anak, lihat anak-anak, video call dengan anak-anak, kebahagiaan tersendiri. Ketemu dengan kawan-kawan lama, berbicara reuni dan yang lainnya, kebahagiaan tersendiri, ya.
Bertemu dalam majelis ilmu ada kebahagiaan tersendiri. Tapi ada saatnya kita mencari kebahagiaan dalam kesendirian. Dalam kesendirian. Makanya lah disyariatkanlah beberapa ibadah-ibadah yang butuh kesendirian, seperti iktikaf. Kita sampai Nabi SAW dahulu membuat semacam kemah-kemah, Nabi masuk dalam kemah tersebut agar beliau bersendiri dalam berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan juga misalnya salat malam agar kita berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmati itu semua. Shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, ini harus punya waktu kita sendiri. Antum menuntut ilmu, nikmati. Di depan di kamar sendirian baca buku, ya, ditemani kopi sama coklat yang banyak. Ya, baca buku bahagia, makan juga bahagia. Nikmat, tidak harus dalam kesibukan keramaian, tidak harus ribut dalam grup. Kita sendiri juga bahagia. Antum lagi safar sendirian, menunggu pesawat belum datang-datang, buka Quran, nikmati sendiri, bahagia, baca buku, subhanallah, kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara tafsir dari sabda Nabi SAW tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah isyama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Kalau bertemu karena Allah kita semua paham. Ya, kumpul misalnya, ketemu karena Allah karena pengajian, ketemu karena Allah karena membantu fakir miskin, bikin gerakan untuk membantu anak yatim, bertemu karena Allah karena kita membantunya misalnya dalam urusan dunianya. Tapi apa maksudnya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala? Banyak juga tafsiran. Di antaranya makna berpisah karena Allah yaitu saatnya kita berpisah karena kau harus beribadah dengan Allah, saya juga harus beribadah dengan Allah. Kita ngobrol sama kawan, jangan ngobrol sampai jam 12 malam. Kita ngobrol sampai jam 8:30, setelah itu kita bilang kita berpisah karena Allah. Iya, kalau kita ngobrol terus, kapan kita mau sholat malam? Kapan mau kita baca Quran? Kapan mau kita baca buku agama? Kapan kita merenungkan tentang diri kita? Kapan kita bisa mengamalkan hadis Nabi? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka dia pun menangis. Nah, kalau kita terus sama teman enggak bisa. Ada saatnya kita berpisah. Ada saatnya kita berpisah. Saatnya berpisah, kau sibuk. Saya juga punya urusan privasi yang banyak, kau juga punya urusan privasi yang banyak. Di antara privasi saya ingin sholat malam. Kalau kita ngobrol sampai jam 11, gimana bangun malam? Oleh karenanya, kalau seorang sudah menikmati, dia bisa bahagia dalam kesendiriannya, itu luar biasa. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Dia merasa nyaman sendiri baca buku agama. Dia merasa nyaman dengar ceramah misalnya. Sendiri, dia enggak mau diganggu orang. Ada saatnya kita interaksi, ada saatnya kita nyaman sendiri. Sampai dia merasa nyaman sholat malam. Kalau dia tidak sholat malam, dia merasa bersalah. Ada suatu kebahagiaan yang hilang dari dirinya. Hari ini dia jalani seperti hampa. Kenapa semalam dia tidak sholat malam? Kalau dia selalu sholat malam, dia akan merasakan hal tersebut. Dia akan merasakan hal tersebut. Maka saya katakan harus melatih diri untuk enjoy dalam kesendirian. Tapi tidak usah antum kemudian selfie lagi baca Quran. Meskipun sendiri saya bahagia. Tidak usah. Tidak perlu orang tahu. Ente sendiri antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini agar hidup kita bermakna, perlu kita sediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, sisihkan waktu untuk olahraga ya. Sisihkan waktu untuk olahraga. Hidup ini mau kita akui atau tidak kita akui, kalau iman kita tidak kuat, diberi banyak ujian, kita akan merasa susah ya. Di antara ujian yang terkadang berat adalah sakit. Kalau sakit terkadang repot ya. Kalau seorang sudah hidup kemudian dikelilingi oleh banyak penyakit, banyak tujuan dia tidak tercapai ya. Banyak cita-citanya ingin nulis buku sampai selesai enggak bisa selesai. Dia ingin hafal Quran selesai enggak selesai. Kenapa? Dia sakit. Ingin berbakti kepada orang tuanya tidak mampu, ingin merawat anaknya dengan baik tidak mampu. Kenapa dia? Dia sakit. Maka seorang agar dia bisa hidup di antara menyenangkan, sisihkan waktu untuk olahraga, olahraga. Ya, olahraga banyak. Antum bisa main bulu tangkis, Anda bisa main tenis meja, Anda bisa
lari pagi ya. Banyak olahraga ya. Minimal jalan kaki. Minimal jalan kaki. Kalau saya yang badan saya lumayan berisi olahraganya dokter bilang enggak boleh lari. Saya jalan ya. Kalau saya tidak jalan repot ya. Itu pun ya saya jalan pun belum tentu saya sehat terus. Apalagi kalau saya enggak jalan ya. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ada usaha, saya jalan. Antum jangan bilang antum lebih sibuk daripada saya. Antum jangan bilang antum lebih sibuk daripada saya. Antum jangan bilang yang antum urus lebih banyak daripada yang saya urus. Artinya saya juga punya banyak kesibukan, tapi saya sisihkan waktu untuk berjalan. Ya. Berusaha saya jalan sehari 4 kilo. Jalan. Terkadang 5 kilo. Setelah itu makannya apa? Antum enggak usah tanya. Sebagian orang supaya dia semangat jalan, kita jalan yuk ya. 5 kilo di depan ada restoran. Semangat jalan. Sampai di ujung buka puasa. Tapi maksud saya harus ada olahraga ya. Ya kalau antum punya duit, bolehlah beli alat di rumah. Tapi kalau enggak punya duit, jalan sudah, enggak apa. Jadi kalau antum jalan, antum juga otak fresh, mikir juga cepat. Ya. Tapi kalau antum enggak olahraga, darah jalannya kurang lancar, bahlul ya. Diajarin enggak paham-paham ya. Maksud saya ada sisi waktu minimal apa jalan kaki ya. Kalau antum bisa lari alhamdulillah. Maksud saya begini juga bukan berarti saya tidak olahraga meskipun olahraganya cuma kecil-kecilan, cuma sekedar apa jalan kaki karena saya tidak pandai olahraga. Ya. Saya bukan pemain voli ya, bukan pemain bulu tangkis ya. Saya sering lihat bulu tangkis penonton aja ya. Tapi kalau main saya tidak pandai. Yang bisa saya lakukan apa? Jalan. Sebagian orang masya Allah karateka ya. Sebagian orang masya Allah kungfu, taekwondo, apalagi judo ya masya Allah ya. Ya masing-masing ya. Umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara agar antum bisa hidup bahagia, jadwalkan untuk olahraga. Paling tidak seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Kalau enggak misalnya saya sakit-sakitan, la qadarallah, kemudian sakit-sakitan. Mau ke Jogja enggak bisa. Mau ke Jogja saya bilang sama peneliti, aduh, kepala saya pusing. Saya enggak bisa ke sana. Tolong siapkan bisnis kelas baru saya bisa ke sana. Bukannya saya mau naik bisnis kelas, tapi saya kalau ekonomi enggak bisa. Misalnya. Akhirnya kan repot, mau kemana-mana nyusahkan panitia. Nanti kalau sudah parah, tolong siapkan 3 kursi. Saya bawa 1 orang dokter untuk menemani saya. Repot. Jadi kalau pergi pengajian harus naik mobil, naik motor sudah enggak bisa lagi. Ya gimana? Akhirnya banyak orang terhalangi dari pengajian. Maksud saya, ya, seorang berusaha sisihkan waktu untuk apa? Olahraga, dan saya bukan pakarnya, tanya kepada dokter sekedar ide ya. Bahwasanya di antara olahraga yang terbaik adalah jalan kaki. Di antara olahraga yang terbaik adalah apa? Jalan kaki ya. Tanya dokter aja lah, jangan tanya saya. Kemudian kita lanjutkan di antara hal yang bisa membantu seorang untuk bisa berbahagia. Yang ke-8, memiliki sifat al-khafi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani yang merasa cukup, al-khafi yang menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil. Antum kalau suka tampil, akhirnya jadi bahan untuk dikomentari oleh orang. Dan tidak semua orang mengomentari dengan adil. Terkadang orang mengomentari dengan hasad. Akhirnya antum ikuti komentar tersebut. Antum susah sendiri. Kalau antum bisa tidak tampil, itu yang terbaik. Kenapa? Semakin antum tidak tampil, antum semakin bisa mengurusi privasi keluarga antum. Istri antum bisa antum urusi, anak-anak bisa antum urusi, diri antum untuk bisa baca Quran, untuk bisa sholat malam, untuk bisa menambah hafalan, untuk bisa nuntut ilmu secara bertahap, bisa antum urusi. Tapi kalau antum semakin tampil, semakin susah. Semakin susah. Makanya Allah suka dengan hamba yang al-khafi. Kalau antum dalam panitia pengajian, tidak harus antum yang tampil. Saya ketua pengajian. Tidak harus. Tidak harus. Kalau tidak perlu orang tahu, itu lebih baik. Itu lebih bahagia bagi antum. Saya memang harus tampil kalau saya. Kalau bisa saya tidak tampil, tapi saya ternyata harus apa? Tampil, saya harus ceramah. Kalau bisa saya tidak tampil, saya ingin tidak tampil. Ya akhi, ketenaran itu tidak enak.
Ada kawan, dia cerita, si fulan Ustaz, saya kenal juga, kawan saya juga. Bukan kawan dekat, tapi saya kenal lah. Kita sering kadang-kadang hubungan. Intinya, dia kalau pergi ke mall, waktu dia cuma 10 menit pertama sama istrinya. Begitu, setelah 10 menit, orang-orang semua datang. Foto dong Pak, foto ini, foto. Wah, tanda tangannya Pak, udah. Coba, kasihan istrinya, kasihan apa? Anak-anaknya. Nggak usah jauh-jauh, saya ini yang terkenalnya sedikit-sedikit saja. Sudah pusing juga kadang-kadang. Lewat sana, Ustaz foto Ustaz. Saya enggak mau foto, cuma aduh kalau saya enggak kasih foto nanti gimana. Ustaz ini buku saya tanda tangan, Ustaz ini aduh. Mari Ustaz ini madu saya Ustaz tolong foto Ustaz. Ya udah jualan. Kasihan kalau enggak dia. Nah, itu kejadian. Itu baru terkenal sedikit-sedikit seperti saya begini ya. Itu pun saya terganggu. Antum kira saya tidak terganggu, saya terganggu. Duduk kadang-kadang, kok ada orang yang lihat sih? Dan benar ada yang lihat. Mending kalau gadis, kadang-kadang nenek-nenek. Maksud saya, itulah kita terkadang gimana ya? Kalau bisa antum tidak tampil itu yang terbaik. Karena kalau antum tidak terkenal, tidak tampil, antum bisa fokus privasi untuk istri antum dan untuk apa? Anak-anak antum. Ya. Kalau antum harus tampil, maka jaga diri. Ikhlas kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena cari sanjungan. Ya. Tidak enak orang menjadi pusat perhatian. Sekarang ini banyak orang yang ingin bikin yang aneh-aneh. Ya. Kemudian dia videokan diri dia supaya cari viewers yang sebanyak-banyaknya. Cari duit di YouTube. Cari duit di YouTube sehingga dia bongkar seluruh privasi dia. Orang begitu banyak nggak sekarang? Banyak. Dia kemana-mana ya. Vlog ya? Apa nggak tahu lah. Saya nggak tahu istilahnya. Nanti istrinya juga, dia sama istrinya begini. Mau kemana sama istrinya dia syuting. Mau masak ini sama istrinya dia syuting ya. Mau apa saja dia syuting dirinya. Cari duit dari YouTube. Semua privasi dia bongkar. Apa enak hidup seperti itu? Kita ini sudah banyak mendolimi keluarga kita. Waktu kita untuk buat orang tua kita aja nggak ada. Waktu kita buat istri anak kita aja nggak ada. Waktu kita buat kakak adik kita nggak ada. Buat ponakan-ponakan kita nggak ada. Sebenarnya kita hanya terpedaya dengan pujian orang, sanjungan orang, dicari orang. Ingat kata Nabi SAW, sungguhnya Allah mencintai orang yang al-khafi, yang tidak ingin apa? Tampil. Kita juga menemukan beberapa orang model donatur. Ada orang donatur pingin tampil. Pingin selalu tampil. Kalau dia yang menyumbang, dia yang bicara, dia yang kasih mukadimah. Sebagian teman-teman saya tidak mau tampil. Nyumbang di sini 7 miliar, nyumbang sana 5 miliar, nyumbang sana bermiliar, tidak mau tampil. Ini baru nyumbang 100 juta mau tampil ya akhi, subhanallah. Jangan baru nyumbang 10 juta sudah pingin tampil. Baru nyumbang 1 juta, pingin satu dunia tahu kalau dia sudah nyumbang apa? 1 juta. Jangan. Kalau bisa antum tidak tampil, lebih baik tidak usah tampil. Antum akan lebih bahagia, bisa memanage waktu antum. Taib, yang berikutnya yang ke-9. Kalau antum punya waktu, agar waktu antum bermanfaat, lakukanlah kegiatan sosial yang berkesinambungan. Semampu antum, masing-masing tahu kapasitasnya. Jangan terlalu banyak rencana yang di luar kemampuan. Ada orang saya ingin bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. 10 rencana. Loh ini mampu enggak? Saya ingin jebak diri saya supaya saya bisa kerjakan 10-nya. Semua enggak ada yang jalan. Kalaupun jalan semuanya terseok-seok, tidak ada yang perfect, enggak ada. Masing-masing kita punya kemampuan. Enggak usah jauh-jauh, antum ngurusi 1 orang aja, anak yatim, ngurus 1 orang saja. Ngurus dia baik-baik, pintu surga di hadapan antum. Antum fokus, saya berbakti sama orang tua, semua kebutuhan saya penuhi. Telepon orang tua, datangi orang tua, kebutuhan orang tua penuhi. Itu sudah pintu sosial yang sangat luar biasa. Jadi harus ada satu kegiatan sosial yang kita nikmati, kayak gawean kita. Inilah gawean saya. Kita kerja cari dunia untuk itu, cari dunia untuk ini. Tatkala sehingga kita bekerja, niat kita selalu bagus. Kenapa? Misalnya antum ngerawat 1 orang anak yatim. Setiap antum kerja, antum semangat. Aduh, ya ada anak yatim yang saya urus. Saya harus dapat duit nih supaya bisa biayai sekolahin dia. Gitu. Ini contoh. Sehingga segala kegiatan antum harian berpahala di sisi Allah.
Kenapa? Karena niat antum bukan cuma untuk antum saja, tapi untuk kegiatan sosial. Sebagian kawan buka misalnya rumah Quran, dia fokus ke situ, dia proyek sana, proyek sini, siap dapat untung, dia sisihkan ke situ. Sehingga kerjanya selalu berkah, kerjanya selalu apa? Berpahala. Meeting-meeting yang dia lakukan dapat pahala. Dia safar ke sana ke sini dapat pahala. Kenapa? Ada kegiatan sosial yang dia niatkan. Saya enggak bilang antum jauh sudah, antum fokus misalnya saya ingin ngurus ibu saya, ingin ngurus bapak saya, apa kebutuhannya? Saya kerja dengan keras berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki padaku agar saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi usahakan ada kegiatan sosial yang hendaknya kita lakukan, ya, tetapi jangan terlalu banyak sehingga kita tidak fokus dan akhirnya tidak berhasil. Yang berikutnya, ini penting, jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara eloknya Islam seseorang, kalau Anda ingin Islam Anda elok, Anda ingin agama Anda sempurna, Anda ingin iman Anda sempurna, tinggalkan yang bukan urusan Anda. Kalau ingin agama Anda sempurna, lakukan yang urusan Anda. Yang bukan urusan Anda, tinggalkan. Kata Nabi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita sekarang hidup di zaman pingin tahu urusan orang. Kita tidak pingin tahu pun dikasih tahu. Saya aja kadang buka YouTube. Begitu buka YouTube sudah banyak berita-berita yang saya mau, yang saya tidak mau pun muncul. Terkadang gatal pingin pencet. Tidak terasa 15 menit. Subhanallah. Coba kalau saya tadi buat baca Quran, buat berzikir. Nanti setelah saya pencet, kurang ajar, marah-marah. Subhanallah. Kalau itu memang urusan Anda, misalnya Anda pebisnis, ya silakan cari berita-berita tentang bisnis, itu berarti urusan Anda, bermanfaat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau mencari hal yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita ini di zaman medsos ini, banyak hal-hal yang bukan urusan kita, kemudian kita ikuti. Berita artis masuk di wall kita. Kita pengen tahu ini artis siapa sih? Ini siapa sih artis ini? Mulai nonton. Oh, ternyata masalahnya ini. Ada komentar, nonton lagi komentar. Oh, ternyata diceraikan sama suaminya, nonton lagi. Oh, ternyata ada harta gonda gini, nonton lagi. Subhanallah. Ente ngapain ikuti berita artis tersebut? Apa faedahnya buat ente, dunia maupun akhirat? Apa faedahnya? Kecuali itu memang kerabat antum misalnya, antum ingin tahu. Kecuali antum memang ingin nikahi artis tersebut, ya enggak apa-apa ente ikuti beritanya. Mungkin dia lihat ente, dia mau muntah, ente mau buat apa ya? Kita ini buang-buang waktu akhirnya. Dan ini membuat kita tidak bahagia. Saya bilang apa? Orang semakin tidak tahu urusan orang, dia semakin bahagia. Emang enak tahu urusan orang? Enggak enak. Hati kita ini terbatas. Informasi kalau kita masukkan macam-macam bergejolak dalam sini. Bergejolak dalam hati kita. Dan ini mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi kebahagiaan kita, ya. Oleh karenanya kalau bisa tidak tahu urusan orang lebih baik. Makanya, ya. Kalau Allah membuat kita tidak tahu aib-aib orang, itu lebih baik. Daripada kita tahu aib orang, akhirnya kita memiliki analisa tersendiri dan ini mengotori hati kita terkadang. Makanya dalam hadis yang dhaif namun maknanya sahih, Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, jangan ceritakan tentang orang kepadaku. Sesungguhnya aku ingin keluar dari rumahku ana salimus sadar. Aku ingin keluar rumahku dalam hati yang bersih. Nabi tidak ingin dengar pembicaraan tentang orang disampaikan kepada Nabi. Hadis ini dhaif secara sanad tapi maknanya benar disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu urusan orang, kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia. Ada ibu-ibu misalnya datang, "Ukhti, ente tahu enggak berita ini?" "Aduh, saya enggak pengin tahu." Cerita sama orang aja, sama saya enggak. "Ukhti ini enggak, itu bukan urusan saya." Kenapa? Dia juga gelisah pengin nyampein, paham. Itu perempuan itu juga gelisah kalau dia tidak sampein, dia menderita. Makanya dia ingin apa? Sampaikan. Ente jangan jadi korban. Anti bilang afwan, saya tidak mau dengar. Ente cerita sama orang lain, saya enggak mau dengar. Kalau anti dengar, anti diambil sebagian kebahagiaannya oleh dia. Enggak enak tahu urusan orang lain ya, enggak enak. Saya ini, ya, tahu banyak urusan orang. Orang curhat lah, pengen cari solusi lah. Saya emang tidak enak, saya tidak suka. Tapi terkadang harus saya jalani. Saya ini
tahu serba-serbi kehidupan poligami meskipun saya tidak pernah merasakannya. Kenapa orang poligami 4 orang datang ke rumah? Pasangan-pasangan datang. Curhat. Aduh. Ada yang satu datang udah kurus banget. Kita bisa tahu betapa penderitaan yang dia rasakan. Ada yang lagi satu datang, aduh nangis-nangis. Ada, aduh. Kita yang lihat itu, mendengar itu sedih banget. Bagaimana penderitaan, ya tapi seandainya saya tidak tahu urusan itu lebih baik bagi saya. Tapi ya ini kawan, kita harus kasih solusi, kita harus kasih arahan, ya. Dan macam-macamnya. Jadi mau saya, jangan kita hidup di ini kepo, karena kalau kita kepo kita buang-buang usia. Ya, buang-buang apa? Usia. Sudah, ente nonton yang bermanfaat. Ente pembisnis, cari yang bisnis-bisnis, ingin tahu. Ya. Ente politikus, silakan ikut berita politikus, tidak ada masalah. Berita politik ikuti, ente politikus tapi. Ente berkaitan dengan keamanan negara, cari berita-berita tentang misalnya teroris dan yang lain. Apa-apa itu bermanfaat. Tapi kalau ente ternyata tinggal di kampung, di Godean, lulus SD pun terkadang tidak, SMP juga nilainya pas-pasan, kemudian berlagak jadi politikus, aduh. Kemudian menganalisa. Kemudian mulai mencerca sana dan sini. Datanya, oh saya punya data. Dari mana? Dari YouTube. Tanya, YouTube sikoh atau dhaif? Tanya. Dari Facebook. Ya, Facebook sikoh atau dhaif? Gimana ente bangun analisa di balik ini semua? Terkadang saya ketawa lihat sebagian ustaz. Terkadang saya ketawa. Bikin analisa-analisa, subhanallah. Itu bukan bidangmu. Ente boleh punya hak untuk berpolitik, silakan. Tapi ente buat analisa, mencaci maki sana, mencaci maki sini yang bukan bidang ente, jadi bahan tertawaan. Jadi bahan apa? Tertawaan. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang membuat kita bahagia tidak banyak tahu urusan orang. Di sekitar kita ini banyak pembicaraan, banyak masalah. Sudah, tidak mesti kita tahu. Ya sudah, ada terutama ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu. Saya ingatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling banyak tersebar kepo-kepo ini. Subhanallah, berita yang sampai kepada saya banyak sekali tentang Jogja. Ini begini, ini begini, ini begini. Tidak semuanya benar. Kenapa? Pada ngelapor ke istri saya misalnya, aduh, mau suruh blokir gimana ya? Gak diblokir, terkadang banyak apa? Laporan. Intinya, kalau tidak tahu urusan orang sebisa mungkin itu lebih baik, Anda lebih bahagia. Latih diri kita, ini bukan urusan saya. Karena itu Islam yang sempurna, meninggalkan yang bukan apa? Urusan. Nah, udah tinggal ini bukan urusan saya. Nah, sehingga kita bisa fokus yang bermanfaat buat kita. Kemudian yang berikutnya, kalau ada yang mencela kita, maka jangan terlalu dipedulikan. Jangan mempedulikan orang mencela kepada kita. Kalaupun kita harus mendengar celaan orang, coba cari sisi positifnya. Dia ini mencela saya, kesalahan saya di mana, maka saya perbaiki. Ya. Kalau mau kita mendengar. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita, sudahlah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti ada kekurangan. Ya sudah, enggak usah dengar omongan mereka. Dan ini membuat kita sengsara. Makanya, ya, Syekh Sa'di, Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, seorang dia akan mendapatkan kemudaratan dari cercaan orang sejauh mana dia menggeluti cercaan tersebut. Sebagaimana sejauh mana dia mengikuti cercaan orang, semakin sengsara dia. Semakin dia cuekin, dia semakin bahagia. Saya berbicara tentang diri saya. Kalau saya mau buka di YouTube tentang Firanda, macam-macam orang maki-maki. Tapi saya enggak nonton, ngapain saya nonton? Bahkan sebagian ikhwan ada yang kirim ke saya, Ustaz ini ada orang bilang antum sama itu. Langsung saya delete. Saya tidak mau nonton karena saya tahu kalau saya klik berarti saya menyiksa diri saya. Paham? Ngapain saya menyiksa diri saya? Mending saya delete kemudian saya pelukan sama istri, bahagia, jelas. Ini enggak jelas. Bikin sengsara. Kalau sudah saya klik, saya jengkel, akhirnya tidak bisa terlampiaskan kejengkelan saya lampiaskan kepada istri dan anak-anak. Kasihan mereka ikut apa? Menderita. Jadi hati-hati, kita tidak ada yang sempurna. Tatkala kita tahu kita tidak sempurna, maka kita tidak akan selamat dari cercaan apa? Orang. Jangankan kita yang tidak sempurna, yang sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari cercaan apa? Orang. Sampai sekarang orang masih mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan Nabi, Allah Subhanahu wa taala dicerca oleh orang Yahudi dalam banyak ayat. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang Allah fakirlah, Allah butuh bantuanlah, Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, hari ke-7 istirahatlah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita? Namun ingat, kalau Anda ingin bahagia, jangan pedulikan omongan orang. Anda cari orang-orang yang nasih, yang baik sama Anda, bilang saya punya kekurangan, tolong nasihati. Sehingga dia nasihati dengan cara yang baik. Adapun mendengar perkataan orang-orang banyak, perkataan netizen, ngapain? Ingat, kebahagiaan Anda bukan di tangan netizen. Paham? Sebagian orang hanya bisa bahagia kalau dia dipuji oleh netizen. Ngapain netizen itu? Ngapain dia ditolak ukur Anda? Sudah, Anda sampaikan yang menurut Anda baik, setelah itu tidak usah terlalu peduli dengan komentar mereka. Jadi saya ulangi, kalau ada orang mencela, jangan pedulikan. Semakin Anda pedulikan, Anda semakin sengsara. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting juga diantaranya, kurangi grup WhatsApp. Kurangi grup-grup apa? WhatsApp. Ya, ibu-ibu jangan terlalu banyak grup, bapak-bapak jangan terlalu grup. Ustaz, saya grup dakwah, grup akidah ini, grup Arba'in Nawawiyah, grup ini. Ada yang berhasil nggak? Semuanya nggak beres. Fokus satu yang benar supaya berhasil. Kalau nggak perlu grup. Nggak perlu grup. Saya banyak urusan, tapi grup saya terbatas. Karena saya tahu waktu saya sedikit. Saya tahu banyak urusan yang belum saya selesaikan. Kalau saya sibuk dengan grup-grup ini, endaklah. Banyak orang datang, Ustaz, ana masukin antum ke grup ya. Aduh, enggak. Berulang-ulang datang kepada saya. Ustaz, ada yang kurang ajar masukin, saya langsung left. Enggak. Sudah, itu grup berkah. Mudah-mudahan diberi keberkahan Allah, tapi saya jangan di situ. Antum yang berkah jalan terus ya. Tidak harus saya di situ. Jadi kalau kita kebanyakan grup, akhirnya waktu kita terbuang. Dan itu fenomena kita lihat. Fenomena tidak beradab. Tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada pembicara. Kenapa kebanyakan grup? Tidak beradab sama istri, tidak beradab sama suami. Kebanyakan grup. Pulang ke rumah semua, suami pulang pingin bahagia, pingin ngobrol, istrinya sibuk aja grupnya. Tungtang, ketawa-ketawa sendiri. Suaminya ingin ditertawain oleh istrinya, enggak apa-apa. Ini istrinya nertawain orang lain. Sebagian istri dengan suaminya pulang di rumah masih grup-grupan, ketawa-ketawa sendiri. Grup-grupan, isinya poligami terus ketawa terus, istrinya tidak dipedulikan, kasihan. Kebanyakan grup. Seorang tidak beradab terhadap ustadznya, ngobrol sama ustadznya asik sendiri. Tidak beradab depan ustadznya. Seorang tidak beradab dengan lawan bicaranya, lagi ngobrol sedikit ya tidak beradab. Gara-gara grup-grup WhatsApp yang terlalu banyak. Baru selesai salat, assalamualaikum, langsung lihat grup. Subhanallah. Jadi saya katakan itu grup-grup antum left aja. Antum left. Antum bilang saya meninggalkan antum karena Allah. Iya, kalau enggak ente buang-buang waktu. Buang-buang waktu, benar. Karena grup itu mengasihkan. Tawa ke TV, canda sini terus terlengah enggak terasa 1 jam, setengah jam dan berbeda-beda ya. Bukan 5 waktu dalam sehari, terkadang 10 waktu antum melihat apa? Grup. Hanya buang-buang energi. Kemudian yang berikutnya, biasakan berusaha menolak jika tidak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takallam bi kalimatin ta'tadiru minha ghadan." Jangan kau ucapkan satu perkataan yang nanti kau minta maaf di kemudian hari. Maksudnya kalau ada orang nawarkan misalnya, Ustaz tolong masuk di yayasan saya. Aduh, saya enggak bisa jalani. Mohon maaf, saya enggak bisa. Jangan kita enggak enak, terus akhirnya kita masuk, akhirnya banyak kelaziman yang harus kita kerjakan. Contoh ya. Terkadang kita karena enggak enak di awal, akhirnya kita mengokekan, akhirnya kita repot sendiri. Jangan obral janji. Ya insyaallah saya akan gini, ternyata kita enggak bisa. Akhirnya kita ditagih terus. Maka latih diri kita, kalau tidak mampu sejak awal, bilang mohon maaf saya tidak bisa. Itu lebih mudah untuk kita ucapkan daripada di kemudian hari kita terlalu banyak minta maaf ya. Dalam hal apapun. Jadi kalau tidak mampu bilang sejak awal saya tidak mampu. Ustaz bisa ngajar kah? Jadi pengajar tetap di pondok saya. Ustaz bisa jadi kah pembina di ini? Teman saya dari Madinah, Ustaz tolong jadi pembina di US. Aduh.
Saya bilang mohon maaf tidak bisa, mohon maaf tidak bisa. Dengan tega saya ucapkan. Karena saya tahu saya tidak mampu. Karena saya tahu saya tidak mampu. Contohnya, antum tentu banyak hal. Kalau antum tidak mampu, sejak awal antum ucapkan mohon maaf saya tidak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takallam bi kalimatin ta'tadiru minha ghadan." Jangan kau ucapkan suatu perkataan yang kau nanti di kemudian hari minta maaf tidak bisa mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa mudah memaafkan. Kalau orang punya salah sama antum, mudah maafkan. Dengan antum maafkan, antum bahagia. Pembahasannya sudah panjang dalam pembahasan yang lain, tapi intinya latih diri kita untuk mudah memaafkan. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah istri kita atau suami kita, kerabat kita. Ya. Jangan lama-lama kalau kita bertengkar sama istri, bolehlah bertengkar sesekali, namanya manusia yang tidak luput dari kesalahan, tapi jangan berkepanjangan. Sudahlah, ribut 1 jam 2 jam selesai. Jangan sampai keributan sama istri sama suami berseri-seri. Ini baru seri pertama hari ini. Besok seri kedua, lusa seri ketiga. Subhanallah, apa kehidupan seperti itu? Udah maafkan. Kita maafkan orang maki-maki ya sudahlah. Kasihan. Itu orang enggak ngerti, orang jahil, orang sudah tua, dia enggak tahu keadaan saya. Enggak mungkin saya mau jelaskan. Mungkin dia tidak ngerti. Kasih sudahlah. Maafkan saja. Ente tidur tenang. Tapi kalau ente pikir antum tamu itu dia bilang apa? Itu bilang apa lagi? Yang itu bilang apa? Kurang ajar. Itu bilang apa? Antum mau tidur gelisah. Mulailah murojaah itu semuanya. Mau tidur tidak bisa. Oleh karenanya ya, seorang kalau ada masalah segera maafkan. Sudah. Terutama orang-orang terdekat kita, sudah maafkan. Saya punya teman saya bertahun-tahun teman sama dia. Tidak pernah dia menyinggung saya. Tapi satu hari dia menyinggung saya. Subhanallah, kadang saya jengkel. Saya bisa pikirkan lagi, ya sudahlah. Saya tidak sempurna dan dia juga tidak sempurna. Ya sudah, selesai. Kita berteman lagi baik, kita tahu bahwasanya tidak ada ya kehidupan yang sempurna dalam persahabatan kecuali di surga. Adapun di dunia pasti ada ketersinggungan. Siapapun dia dan siapapun saya. Ya. Kecewa ada, tapi ya sudahlah, maafkan. Selesai urusan. Hidup tenang, tidur juga tenang. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Dan sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Ya sudah, ente mau jengkel-jengkel buat apa? Sebentar lagi ente mati. Ya sudah. Sebentar lagi dia mati juga. Ente mau bawa kejengkelan tersebut dalam alam barzakh, ngapain? Sudahlah. Kita hidup dengan penuh cobaan, yang bisa kita kurangi beban kita kurangi. Caranya gimana? Maafkan dan berlapang dada. Kemudian yang berikutnya, jangan cari musuh. Kalau antum ketemu orang, antum tidak suka sama dia, ya sudah jangan dijadikan teman, tapi jangan juga jadikan musuh. Banyak orang kalau tidak cocok sama orang, dia tidak berteman dengan orang tersebut, langsung dia menjadikan dirinya sebagai oposisi dari orang tersebut. Jadikan musuh. Mulailah dijelek-jelekan orang tersebut, akhirnya jelek-jelekan ini sampai kepada orang tersebut, jadilah musuh, dia pertengkaran ini sudah. Ente yang gak cocok sama dia, khali wali, assalamualaikum, sudah. Sekedar kenal saja, tidak usah lebih lanjut. Karena orang ini enggak beres, orang ini beri kemudaratan kepada saya, orang ini mulutnya kotor, orangnya gini-gini. Ya sudah, ente enggak usah bergaul sama dia dan tidak usah jadi musuh dia. Hidup lebih tenteram. Tidak semua orang yang tidak cocok dengan kita harus jadi musuh. Ingat ya, tidak semua orang yang tidak cocok sama kita harus jadi musuh. Kalau kita mau begitu, setiap ada orang tidak cocok kita musuhin, ya hidup ini penuh penderitaan. Saya rasa sampai di situ saja ya. Poin-poin yang semoga bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehingga bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna di dunia, terlebih lagi di akhirat. Masih ada 10 menit ya. Bisa. Ada pertanyaan, bagaimana hukum hipnoterapi untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Saya tidak tahu hipnoterapi itu apa. Saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, saya ada sedikit rezeki yang bisa untuk umrah, tapi istri saya tidak ridha kalau saya umrah sendiri.
sedangkan dia sedang mengandung dan punya anak umur 2 tahun. Bagaimana saran Ustadz? Padahal sudah pingin sekali bisa menunaikan sunnah umrah. Repot juga ya. Ya kalau antum bisa bersabar, bisa umrah sama istri lebih baik tentunya. Lebih baik tentunya ya. Tapi kalau antum bisa membuat istri ridho, ya. Antum bilang insyaallah saya mau umrah, nanti sana saya banyak doa supaya bisa kita haji berduaan. Rayulah, masa antum nggak bisa merayu apa? Istri. Rayu-rayu, pertama nggak berhasil, 2 berhasil, 3 nggak berhasil, insyaallah yang ke-7 berhasil. Ya. Insyaallah. Ya. Kata-kata yang halus ya. Saya pergi umrah bukan untuk meninggalkanmu bilang, tapi untuk kembali mengajakmu. Insyaallah saya banyak berdoa di Mekah supaya kita bisa haji bersama dan itu impian saya. Bilanglah gombal-gombal sedikit enggak apa-apa ya. Perempuan seperti itu, kita gombal-gombalin. Tangga saya non muslim dan buka warung di sebelah rumah. Apa saya kalau lewat harus tersenyum? Karena beberapa perempuan berpakaian mini di situ. Wah. Antum senyumannya yang terarah, jangan sembarang ya. Kita senyum ramah kepada siapa saja. Memang dalilnya datang secara khusus kepada saudara kita sesama muslim, tetapi ada dalil umum menyuruh kita untuk berbuat baik kepada selain muslim ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik pada non muslim yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Justru saya katakan kalau kita berakhlak mulia kepada non muslim, mudah-mudahan itu bentuk dakwah, menunjukkan Islam citranya baik dan memang itu diajarkan dalam ajaran agama kita. Tapi kalau sama yang rok-rok mini jangan. Ya, sama yang rok-rok mini jangan. Di tempat saya, kerja saya, banyak karyawan yang hanya memikirkan dunia. Dan itu mempengaruhi saya. Saya selalu turun iman. Mohon nasihatnya Ustaz, haruskah saya keluar dari tempat kerja saya? Ya akhi, ente kerja di manapun, orang semua kerja mikir dunia, paham? Ente kerja di pabrik, orang sedang mikir apa? Dunia, bahkan sedang mempabriki dunia ya. Kalau ente mau mikir akhirat, ente kerja jadi ustaz ya Pak. Di pondok, itu baru kerja di pondok, ngajar di pondok, ente pikir agama. Namanya kita tidak semuanya orang kerja di pondok. Ya. Banyak orang kerja. Ya antum harus bisa memanage hati antum ya. Waktu kerja serius, jangan lagi ngomong dunia, sudah kerja serius, ada waktu kosong istighfar, berzikir ya. Itulah namanya ujian kehidupan dunia. Di mana-mana pun orang sedang mikir apa? Dunia. Yang satu pikir perdagangannya, satu pikir proyeknya, satu pikir semuanya dunia ya. Tinggal antum memanage bahwasanya saya kerja untuk akhirat saya. Saya ulangi lagi, agar kerjaan antum berkah. Antum niatkan, saya bekerja untuk memberi nafkah kepada anak istri saya dan itu kewajiban saya. Saya bekerja untuk membahagiakan orang tua saya karena saya ingin memberikan hadiah buat mereka. Saya bekerja untuk bikin kue buat tetangga saya karena Nabi menyuruh saya berbuat baik kepada tetangga misalnya. Kalau begitu caranya, semua kegiatan kerjaan antum berkah, berpahala. Dia ngomong dunia, teman antum ngomong dunia karena tujuan dunia, kita tujuannya akhirat. Allah Maha tahu. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai apa itu sakit was-was. Saya pernah mendengar akan hal ini. Soalnya saya merasa tidak bahagia akan ini, merasa terganggu akan hal ini. Saya enggak tahu was-was bertingkat-tingkat. Tapi was-was bisa jadi was-was itu seperti seorang sudah berwudu, dia merasa batal, dia merasa seakan-akan ada yang keluar. Ada was-was seperti itu. Ada was-was, saya merasa hari ini saya mau mati. Tiap hari merasa demikian misalnya. Was-was bermacam-macam. Ya, was-was bermacam-macam. Saya tidak tahu was-was yang Anda hadapi. Tapi di antara obat yang utama untuk menghilangkan was-was, beriman yang benar kepada takdir. Apapun yang terjadi sudah Allah takdirkan. Tugas Anda adalah berjalan sesuai syariat.
Jangan ada was-was seperti seorang dalam kehidupan keluarga. Was-was mau dicerai terus sama suami. Mau dicerai terus sama suami. Was-was mungkin suami saya besok poligami. Mungkin poligami. Terus tiap hari merasa besok suaminya mau poligami. Menderita. Ya sudah, ente beriman sama takdir. Jadi istri yang baik, layani suami dengan baik, dia poligami, sudah ditakdirkan. Itu cara untuk menghilangkan apa? Was-was. Ya. Ada orang telepon saya, Ustaz, saya rasanya mau mati. Ya terus ente mati kenapa? Saya bilang gitu, ya mati ya sudah ditakdirkan. Oh begitu ya Ustaz? Enggak telepon lagi. Tapi dia was-was terus harus saya omelin. Ya. Terus kalau ente mati kenapa? Ya sudah ente beramal soleh, kapan mati siap, selesai. Sudah enggak telepon-telepon. Pertama dia telepon sekali saya lembut, 2 kali lembut, ketiga saya omelin. Habis itu dia enggak telepon lagi. Jangan-jangan takut atau sudah sembuh, wallahu a'lam. Ibu saya curhat. Ibu saya sesekali curhat menceritakan keburukan orang lain. Bagaimana sikap saya? Kalau maksudnya dia curhat karena didolimi oleh orang, ya saatnya kita dengarkan karena dia butuh pelampiasan. Tapi kita arahkan yang baik. Beda, ada seorang ibu yang menceritain kejelekan orang yang bukan sedang dia didolimi, tapi sekedar gibah. Ya itu tidak boleh. Jangan bu, itu enggak kebaikan, kejelekan orang enggak usah diceritain. Tapi kalau berkaitan dengan dia, berarti dia butuh apa? Butuh kasih solusi, kita tenangkan hatinya. Itu tentunya bentuk berbakti kepada orang tua. Demikian saja hadirin hadirat yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.